Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-ta'atu dhahirah la tujiddu sayrah illa biqtiranit ta'atit batinah al-asyrah. Ta'at dhahir tidak akan bergerak, tidak akan sampai kepada Allah kecuali diiringi dengan taat-taat batin yang 10. Kita ibadah sholat, kita ibadah haji, umroh, sedekah, zikir, dan ibadah-ibadah dohir lainnya. Dohir itu ibadah yang kelihatan mata, terlihat oleh mata. Ibadah-ibadah itu tadi semua itu ibadah dohir tidak akan bisa menyampaikan seseorang kepada Allah jika dia tidak diiringi dengan 10 ketaatan-ketaatan batin. Apa itu 10? Yang pertama adalah iman. Seorang yang beribadah dohir, maka dia harus beriman kepada Allah. Dia harus beriman kepada Rasulullah. Dia harus percaya, dia harus meyakini. Tidak boleh hanya sekedar bagus secara dohirnya saja, namun hatinya tidak beriman. Dulu di zamannya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang munafik itu dikira tidak ibadah. Orang-orang munafik itu jihad. Orang-orang munafik itu ya sholat di masjid, zakat, ya sedekah, dia ibadah. Namun di hatinya ada kemunafikan. Dia tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi, tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia tidak percaya kepada Allah. Sehingga dohirnya saja dia ibadah, dia seakan pergi ke masjid, namun karena dia munafik, maka dawuhnya Allah di dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dia tidak mendapatkan pahala, justru dia berada di lembah terdalam di neraka jahanam. Maka orang-orang munafik itu dia akan berada di neraka, tidak mendapatkan pahala. Kemudian pada beberapa hadis Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu di situ itu menyertakan kalimat iman. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Iman. Maka orang tidak hanya sekedar beribadah, namun harus ada iman di dalam hatinya. Harus ada iman. Itu yang pertama. Orang melakukan ibadah harus ada iman. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Orang beribadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu imbias. Imbias itu motivasi, dorongan dia, tujuan dia ibadah itu karena khusus hanya mengharapkan ridho Allah. Orang kalau beribadah itu hanya mendapatkan apresiasi manusia, dia hanya kepengen mendapatkan nama di sisi masyarakat, hanya kepengen mendapatkan tepuk tangan orang. Ibadahnya tidak berarti, bahkan dia akan termasuk orang yang berbuat dosa. Karena riya itu merupakan dosa, bahkan riya itu merupakan syirkul khafi, syirik yang samar. Maka orang itu harus ikhlas. Bahkan dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dawuh dalam kitab hikamnya, beliau menggambarkan al-a'malu suwarun qa'imah wal arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu, amal yang kita lakukan, ibadah setiap hari yang kita lakukan, itu ibarat adalah jasad, tengkorak, kerongkongan. Orang kalau hanya jasad-jasad saja, tidak ada ruh, dia tidak akan hidup. Kalau dia tidak akan hidup, dia mati, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, amal ibadah kalau hanya dia sekedar memoles, memperbaiki, menghiasi dohir, namun hatinya tidak ikhlas, maka ibarat jasad tidak ada ruh. Maka itu orang harus ibadah itu harus ikhlas. Seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, daripada ibadah batin tersebut adalah sabar. Orang beribadah itu harus ada sabar. Orang ibadah namun tidak sabar, dia hanya melakukan hal yang sia-sia. Ibadahnya tidak menggerakkan dia kepada Allah. Ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah. Orang sholat butuh kesabaran. Orang kalau sholat tidak sabar, sholat yang dipikirkan pekerjaannya, sholat yang dipikirkan pasar, yang dipikirkan kegiatan-kegiatannya, yang dipikirkan masalah dan seterusnya, maka orang ini tidak akan menemui kekhusyuan di dalam sholatnya. Orang sholat wirid tapi tidak sabar, subhanallah, biasanya disunahkan 33 kali setelah sholat, subhanallah, 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 itu tidak subhanallah bacanya, banallah, 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 banallah. Kenapa? Sebabnya tidak sabar, terburu-buru. Jadi di antara sabar itu adalah ta'anni, pelan-pelan. Orang kalau tidak sabar itu, masa ibadah banallah itu artinya tidak ada artinya, itu tidak ada artinya, tidak zikir itu. Banallah, banallah, bar lokbar, bukan Allahu Akbar tapi lokbar. Apa artinya lokbar? Kenapa? Sebabnya tidak sabar. Jadi orang ibadah itu adalah harus sabar. Sabar ini kalau ulama membagi menjadi 3. Sabar di dalam ibadah itu. Yang pertama, sabar ketika mau melakukan ibadah. Jadi orang mau melakukan ibadah itu harus sabar dulu. Sabar apa? Sabar menata niat. Sabar memperbaiki niat. Memperbagus niat. Baru kemudian ibadah. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru kemudian melakukan ibadah tanpa menata niat. Ini keliru. Nah, makanya harus ditata dulu. Kadang orang mau sedekah. Itu biasanya orang sedekah itu motivasinya itu beda-beda. Kadang karena dia persaingan sosial, dia sedekah itu bukan karena Allah, tapi supaya mendapatkan nama teratas. Supaya nominalnya besar sehingga nanti dipuji manusia. Oh, diakui dermawan. Oh, diakui sering sedekah ini dan itu. Maka emosi-emosi yang seperti itu harus dihilangkan dengan betul-betul menata niat dengan sebaik mungkin. Jadi mau ibadah itu harus sabar dulu. Sabar menata niat. Sabar mengontrol emosi. Diluruskan dulu niatnya. Seperti itu. Hal-hal yang tidak baik untuk melakukan ibadah itu dihilangkan. Itu sabar. Kemudian yang selanjutnya yaitu sabar ketika beribadah. Sabar ketika beribadah, apapun itu, ketika melakukan sholat, ketika dia sabar, maka dia tidak akan buru-buru. Maka dia akan bisa merenungi setiap bacaan. Dia akan betul-betul hadir hatinya. Dia akan betul-betul khudu. Itu orang yang sabar. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar setelah ibadah. Ini sabar setelah ibadah ini perlu. Jadi orang secara naluri kemanusiaan, kalau setelah ibadah itu biasanya orang itu di hatinya itu kepengen dipuji. Di hatinya kepengen dipuji, kepengen dapat nilai orang lain, kepengen dapat apresiasi orang lain. Ya, itu naluri kemanusiaannya. Namun karena dia sabar, dia akhirnya tidak menceritakan, ya seperti itu. Kadang seperti itu, pasti secara naluri kemanusiaan kepengen menceritakan, tadi malam itu sholat sunnah 50 rakaat, kemarin saya itu nyumbang anak yatim sekian, kemarin saya sedekah itu sekian. Jadi dia sum'ah, akhirnya dia riya, akhirnya macam-macam, akhirnya gugur sudah ibadahnya karena dia telah melakukan muhlikat, hal-hal yang merusak ibadah. Ya, makanya harus sabar ketika telah melakukan ibadah. Itu dia harus sabar untuk tidak menceritakan. Ya. Kiranya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.